Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Abrian dari kelas PAI 4E dengan NIM 23111142. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama mengenai proses pembelajaran beserta aspek dalam pembelajaran, yang kedua yaitu mengenai perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga mengenai kurikulum merdeka dan deep learning. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai proses pembelajaran beserta aspek dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mentransfer ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya pemahaman, motivasi, dan kreativitas siswa. Adapun aspek dalam pembelajaran yaitu yang pertama aspek kognitif, yang berkaitan dengan perkembangan intelektual peserta didik seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Yang kedua, aspek afektif, berhubungan dengan nilai, sikap, emosi, dan motivasi dalam belajar. Guru perlu menanamkan karakter dan nilai-nilai yang positif. Yang ketiga, aspek psikomotorik, yakni mencakup keterampilan fisik dan praktik yang terdapat melalui latihan seperti menulis, membaca, dan keterampilan teknis lainnya. Yang keempat yaitu aspek sosial. Proses pembelajaran juga membentuk interaksi sosial, kerjasama, dan komunikasi antar siswa serta guru. Pembelajaran yang efektif harus mencakup semua aspek ini agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami sikap, keterampilan, dan kemampuan sosial yang baik. Yang kedua yaitu perbedaan pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Keempatnya memiliki perbedaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau filosofi yang menjadi dasar dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya yaitu pendekatan konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sistematis dalam pembelajaran. Model ini bersifat lebih luas karena mencakup strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Contohnya yaitu model pembelajaran kooperatif seperti Daksau dan Think, Fire, Share. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana atau taktik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Strategi ini disusun berdasarkan pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan. Contohnya seperti strategi ekspositori, di mana guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Metode ini lebih teknis dibandingkan strategi pembelajaran. Contohnya yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, atau eksperimen. Yang ketiga terkait kurikulum merdeka dan deep learning. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan belajar yang lebih fleksibel kepada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, serta fleksibilitas dalam memilih materi sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Guru memiliki kebebasan dalam menyesuaikan metode dan materi pembelajaran agar lebih relevan dengan kondisi siswa dan lingkungan. Yang kedua, deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan merujuk pada pembelajaran yang mendalam, di mana siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Deep learning mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Contohnya dalam kurikulum merdeka, siswa tidak hanya belajar teori sains, tetapi juga melakukan eksperimen dan proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman mereka.